Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan mencoba untuk menginstal satu buah agent AI ya, namanya Hermes. Hermes Agent ini saat ini lagi bisa dibilang rame ya di kalangan automation. Kita akan coba aja sepowerful apa sih si Hermes ini. Apakah bisa menggantikan aktivitas kita yang biasa kita lakukan di komputer kita, di laptop kita? Kita akan coba ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk untuk menginstal Hermes, karena Hermes ini bersemayamnya di VPS, kita perlu menyiapkan VPS dulu nanti ya. Sekilas di sini tampilannya unik sih ya, sangat Hermes banget gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu hal yang menarik teman-teman ya, yaitu dia udah bisa diinstal di lokal, di Windows, Linux, atau macOS. Jadi nggak harus di VPS pun bisa jalan ya nih si Hermes. Tapi kita akan mencoba untuk menjalankannya di VPS karena aku udah punya bayangan kalau si Hermes ini harus berjalan atau mengerjakan tugasnya ketika aku lagi nggak pegang laptop atau lagi tidur atau lagi beraktivitas yang lainnya. Wah, luar biasa ya. Nah, pertama kita siapkan terlebih dahulu VPS-nya. Untuk teman-teman yang belum punya VPS, bisa beli dulu VPS-nya. Nyewa sih, bukan beli ya. Nyewa VPS dulu dimanapun itu. Tapi kalau mau ngikut tutorial ini, bisa di Sumopod ya. Di Sumopod ini menurutku harganya sangat bisa bersaing dengan provider-provider atau platform yang lain. Nanti teman-teman bisa bandingin sendiri lah ya untuk harganya, spesifikasinya gimana, mulai dari RAM-nya, kemudian ukuran hard disk-nya, kecepatannya, itu bisa disandingkan dan bisa dipilih sendiri gitu, mana yang terbaik, mana yang paling termurah. Nah, di Sumopod untuk saat ini ya, ini kalau nggak salah lagi ada diskon semenjak berapa hari yang lalu gitu untuk Hermes, khusus untuk Hermes 40% ya, lumayan. Nah, untuk spesifikasi yang tersedia itu mulai dari RAM 2 GB hingga 8 GB dengan CPU-nya 2 dan storage-nya ini custom ya, ada yang 40, 50, 60, 70, dan 80. Untuk menjalankan Hermes Agent minimal spesifikasinya berapa, Bang? Untuk Hermes Agent sendiri itu spesifikasi CPU yang maksudnya VPS yang kecil pun kayaknya masih jalan ya, karena kan di Hermes ini nggak nginstal aplikasi-aplikasi yang ya kita nggak butuhkan lah, contohnya kayak After Effects atau Photoshop kayaknya kita nggak perlu lah nginstal di sana ya, karena pasti butuh spesifikasi yang sangat tinggi gitu. Untuk yang 2 GB RAM aja ini udah cukup banget menurutku ya. Ini udah cukup banget, kecuali kalau kita nanti udah makin advance tuh, misalnya nginstal automation yang udah lumayan padat, kemudian nginstal library yang tugasnya berat. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk upgrade nantinya. Tapi untuk awal-awal bolehlah untuk yang 2 GB RAM, CPU-nya 2 gitu. Storage-nya 40 udah cukup banget ya. Nah, setelah membelinya kita akan diarahkan ke sini ya, di halaman akses, gimana kita loginnya, kemudian gimana kita ngakses masuk ke VPS-nya. Pertama kita login via ini ya, CMD dulu, via CMD, via SSH. SSH, kemudian kita masukkan username ya, yaitu Ubuntu, add, terus public IP address-nya. Kemudian klik enter. Masukkan password. Ini tinggal di copy aja, terus kita paste, pakainya klik kanan ya, klik kanan. Emang nggak terisi apa-apa, ini emang kayak gini kalau login di Ubuntu ya. Oke. Oke, kita coba paste lagi. Kita coba paste lagi. Oke, kita coba sekali lagi ya. Mungkin belum terpaste atau kita ketik manual aja. Untuk passwordnya itu kalau nggak salah, bentar aku tutupin dulu ya. Oke.
Nah, sudah login statusnya. Kita sudah login di VPS. Untuk yang baru masuk mungkin, "Loh kok tampilannya gini doang?" Gitu ya. Mana icon Windows-nya, kemudian icon file explorer-nya gitu. Nggak ada, di sini nggak ada. Apalagi ini pakainya yang Ubuntu. Ini hal yang wajar, teman-teman harus mulai terbiasa dengan VPS karena ketika kita sudah masuk memahami VPS, apalagi dengan adanya Hermes Agent, ini bisa bermanfaat banget lah nanti ke depannya. Apalagi kalau teman-teman punya aktivitas yang lumayan padat di layar komputer, kita coba untuk diterapkan di sini. Nah, untuk cara nginstalnya gimana? Di sini udah dikasih tutorial ya, dikasih command code, kita tinggal copy aja, kemudian kita langsung paste di sini. Ini aku juga penasaran gimana nanti Hermes Agent ini untuk melayani kita gitu. Tapi tentu saja ya namanya agent, kalau nggak ada yang nyuruh, dia nggak bakal jalan. Kita harus menyuruhnya untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, di VPS, di hosting, ada istilah namanya cron ya, atau cron job gitu teman-teman. Nanti yang bakal melakukan tugas rutin, itu namanya cron job. Nanti untuk soal apa namanya mengisi cron jobnya itu gimana, aku juga belum terlalu paham di Hermes ini. Kita akan coba ada apa aja sih di Hermes ini. Apakah di cron jobnya itu sudah include dengan prompt, dengan library yang kita butuhkan, atau terpisah gitu, ataukah ada skill atau MCP kayak semacam vibe coding di Cursor atau di provider-provider lainnya. Kita akan coba lihat ya. Selagi menunggu, kita coba lihat-lihat dulu kali ya untuk websitenya di apa namanya di Hermes Agent dari noseresearch.com. Nah, yang bikin aku menarik, yang bikin aku tertarik maksudnya, di Hermes Agent ini punya slogan The Agent That Grows With You. Artinya si Hermes Agent ini bisa bertumbuh bersama kita bareng-bareng gitu. Tentunya dengan ilmu atau knowledge atau apapun yang kita berikan. Gitu ya. Untuk sistem belajarnya di Hermes itu gimana, aku juga belum terlalu paham, tapi kita coba pantau dulu lah ya. Ini untuk menginstalnya sampai mana nih? Lagi nginstal dependencies dia. A few moments later. Nah, mengenai Hermes Agent ini teman-teman, yang ingin aku sampaikan gambarannya ya, untuk Hermes Agent ini semacam manusia, tapi belum ada isinya, belum ada otaknya gitu. Nah, untuk mengisinya kita membutuhkan APK dari sebuah provider seperti OpenAI atau Gemini atau DeepSeek atau Claude atau semacamnya lah. Nah, untuk mengisi kekosongan si manusia Hermes ini, kita juga menggunakan namanya Sumopod. Oke. Di Sumopod ini ada fitur AI di sini. Kemudian bisa kita lihat ada model. Nah, di model ini berbagai macam informasi mengenai otak AI, semacam itulah ya, otak AI. Semakin tinggi versinya, itu semakin pintar. Contoh ya, untuk saat ini yang paling powerful atau yang paling apa namanya flagship ya, itu di Claude Fable 5. Mungkin kamu juga pernah dengar model ini. Ini pinter, kemudian tentu saja harganya juga mahal, per 1 juta token. Oke, kita sudah selesai menginstal Hermes Agent-nya. Kita akan setup nih. Oh, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. How you like to set up Hermes? Kita coba dari yang pertama, ini dari Nos Portal. Karena aku nggak punya paket langganan di Nos Portal, jadi aku skip full setup. Nah, kita akan mencoba dengan nomor 2 ini karena
Kita akan men-setup sepenuhnya, teman-teman. Tekan spasi atau enter ya. Oke, kita menunggu apa yang terjadi. Apakah ini loading? Oh, loading. Nah, selanjutnya kita pilih provider. Ini provider yang seperti aku sebutkan tadi untuk otak si Hermes-nya. Karena kalau kita lihat di sini yang paling murah adalah antara ini atau ini ya. Minimax atau DeepSeek. Aku memilih DeepSeek. Aku memilih DeepSeek aja karena ini kan lagi diskon ya. Barangkali diskonnya sewaktu-waktu habis. Kita nggak tahu gitu tiba-tiba bengkak gitu hasilnya harganya. Jadi aku pilih yang DeepSeek aja. Untuk memasukkannya gimana? Kita pilih yang mana nih? Ini yang custom endpoint. Tekan spasi. Kemudian kita masukin apa nih? Base URL. Oke, untuk base URL di Sumubot itu ada di sini. Kemudian ini copy. Kemudian kita paste dengan klik kanan, enter. APK kita bikin dulu di sini. Kita bikin misalnya agen Hermes. Terus untuk kredit limitnya misalnya aku isi aja 0,3 5 aja lah 5. Oke, 0,5 aku isi. Nanti ketika apa namanya? Kreditnya udah memakan segini, dia bakal error gitu ya. Jadi harus kita gedekan lagi gitu limitnya. Oke, sudah dapat APK-nya, kita masukkan ke sini. Enter. Select API compatibility mode. Kita pilih yang nomor 1 aja. Wow. Seperti yang aku sampaikan tadi, aku akan pilih DeepSeek yang flash. Nomor 4 ini, 39 ya. Kita isi masukkan 39. Contact length ini kosongin aja lah ya. Enter. Display name Sumopod. Terus terminal backend. Oke, kita pilih yang lokal aja. Lalu untuk platform kita pakai Telegram lah ya. Yang udah familiar, kita pakai Telegram aja. Untuk pasti membutuhkan bot. Kita isi manual aja lah ya. Kita akan bikin bot manual menggunakan bot father. Oke, kita buka Telegramnya. Terus kita isi ini nih, bot father. Start. Kita bikin bot baru. New bot. Kemudian misalnya Hermes. Kita isi username-nya. Bang Hermes udah ada, tambahin nomor kali ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita tinggal masukkan tokennya ke sini. Lalu untuk ini kita klik enter dulu. Aku nggak paham ini apa, tapi klik enter dulu aja. Channel ID kosongin dulu aja. Yes. Lalu kita pilih yang mana nih? Gateway. Kita pilih yang ini aja lah ya, karena aku juga nggak paham ini apa.
Oke, loading. Untuk menginstal di awal-awal ini lumayan ya, kalau kita udah paham ini itu, pasti gampang sih. Tapi di beberapa langkah tadi aku masih ada yang belum paham. Untuk ini CLI-nya kita pakai yang default aja kali ya. Oke, kita pakai yang default aja. Lalu klik enter. Lanjut untuk provider browser ya ini. Iya, local browser. Kita pilih yang ini aja yang paling atas, local browser. Kemudian kita pilih yang mana nih? Ini untuk image generation. Kita skip aja karena nggak butuh. Kemudian TTS nggak butuh juga, kita skip. Kemudian untuk apa lagi nih? Oh, untuk scraping. Scrape kita pilih yang DuckDuckGo ya karena gratis. Lanjut, kita tunggu apa yang terjadi setelah ini. Untuk Telegram, ini settingannya sama kayak tadi ya, tapi mungkin agak beda karena aku kurang teliti. Kita lanjut aja lah ya. Ini juga sama, lanjut aja. Ini skip, kok kayak ngulang ya? Boleh lagi, yes. Oops, sorry. Sepertinya udah selesai, installation complete. Kita coba reload your shell to use Hermes. Kita copy. Kita copy paste di sini. Apakah ini sudah? Oke, sekarang kita jalankan Hermes dulu ya. Wow. Oke, ini tampilan awal setelah kita men-set up Hermes Agent. Yang pertama kali kita coba di sini setelah masuk, mungkin kita coba sapa dulu ya. Ini untuk mengetes juga apakah si otak dari DeepSeek, dari Sumopod berhasil kita tanam. Kalau dia membalas seperti ini, artinya otaknya sudah tertanam. Oke, mantap. Nah, sekarang kita coba chat si botnya. Apakah udah bisa? Oke, nggak ada respon. Nah, sekarang kita buktikan sespesial apa Hermes Agent untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kita langsung aja mau konekin ke Telegram. Setup, udah masukin token. Tapi ketika chat di botnya belum ada balasan. Gateway-nya belum jalan. Oke. Oke, dia menganalisa sendiri, menelusuri sendiri, menjawab sendiri, dan ujung-ujungnya memberi solusi. Pertama, kita kirim pesan apa aja. Oke, kita kirim pesan lagi. Oke. Nah, ini harus ikutin yang mana nih? Oh, yang ini ya. Kita paste di sini. Kita coba tunggu lagi. Oke, kita coba chat lagi. Halo. Sekarang tak? Oke, alhasil kita sudah berhasil menghubungkan Hermes yang ada di VPS ke Telegram. Ini menarik banget ya.
Nah, tapi kalau misalnya kita chatting-an di sini terus-menerus, otomatis bakal numpuk, apalagi kalau tugasnya itu udah makin banyak ya. Aku punya ide untuk membuat atau memasukkan si Bang Hermes Agent ini ke grup. Kita coba bikin grupnya terlebih dahulu lah ya. Bikin grup, apakah bisa? Misalnya nama grupnya Ku lah ya. Nggak tahu artinya apa. Kita coba masukkan member yang ini, member siapa aja lah. Member akunku sendiri. Nah, selanjutnya kita coba invite si botnya tadi. Bang Hermes. Oh, ada banyak. Bang Hermes. Jadi ada nomor 007-nya. Oke, ini punya kita ya. Add, add. Nah, apakah dia udah bisa langsung ngejawab? Kita coba tes. Dia belum ngebales. Kita coba tanya ke VPS-nya atau Hermes yang ada di VPS-nya. Masukin bot ke grup, tapi hmm, aku nggak bakal nge-close VPS ini sebelum ngebales ya di grup. Si bot ini ngebales ke grup. Oke, oke harus setup privasinya. Kita coba di sini. Hmm, ini hapus dulu. Terus ke apa nih? Kita ke my bot dulu ya. Aduh, sorry lemot. My bot, terus pilih yang ini. eh kita mungkin langsung ini aja ya kayaknya. Set privacy, pilih botnya, terus pilih yang disable. Disable, oke, udah. Lanjut, Hermes gateway restart. Oke, harus di restart terlebih dahulu. Kita pilih yang mana nih? Allow sekali di session ini permanen, permanen aja lah ya. Barangkali butuh restart lagi, kita nggak usah nge-allow-allowin. Oke, seperti biasa, dia menganalisa terlebih dahulu sebelum memberikan ringkasan untuk kita lakukan selanjutnya gimana. Sekarang coba kirim grup. Oke, apa nih? Gateway baru. Oke, udah disable. Coba kirim grup. Oke, kita coba. Halo. Dia mengetik, guys. Bang Hermes Agent sedang mengetik halo juga. Oke, luar biasa. Kalau ini sudah terkoneksi, aku close dulu. Tapi sebelum itu aku udah kepikiran juga nih, di grup ini aku akan membuat menjadi per topik grupnya. Topiknya di on kan, terus kita pilih yang lama aja ya kayak gini. Save. Nah, di sini aku ingin membuat topik baru yaitu microstock. Microstock. Di topik ini intinya aku ingin ngobrolin seputar microstock gitu ya. Halo. Dan ini kita akan ngobrol seputar dunia microstock. Oke. Nah, selain microstock mungkin ini ya. Sebetulnya banyak ya yang aku pikirkan tuh kayak misalnya bikin artikel, kemudian
bikin artikel di beberapa blog mungkin sekalian. Kemudian scraping konten-konten yang lagi rame di X atau Twitter, di Threads, di IG mungkin, atau wah banyak deh. Tapi untuk saat ini yang sangat kepikiran ya ini untuk riset di Microstock. Oke, kita langsung dia melakukan satu tugas pertama nih ya. Setelah dia bergabung dengan grup kita, aku akan menyuruh dia untuk melakukan riset. Dia balas apa nih? Ini kontributor oke. Aku ingin mendapatkan insight harian atau mingguan. Insight setiap 3 hari sekali lah. Sekali mengenai ide aset apa yang perlu digarap. Dua jenis AI dan non AI. Nah, sebelum kita klik enter, kita coba dia berpikir sendiri karena kan otomatis data yang dia punya itu pengetahuannya lebih banyak dari kita ya. Gimana cara dia risetnya, dari mana aja, terus pertimbangannya gimana gitu. Kalau aku sendiri kan paling risetnya berdasarkan keyword, berdasarkan season, atau berdasarkan event yang akan datang nih apa nih gitu. Kita akan coba tanya. Kamu akan menggunakan riset apa? Pastikan valid. Kita diskusi dulu. Cara terbaik biar AI itu ngerti sama kita dan kita juga mengharapkan jawaban yang sesuai dengan harapan kita memberikan semua data yang kita punya. Nah, untuk memberikan datanya kayak gimana, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang AI itu sampaikan. Tentu saja kita harus memintanya untuk menanyakan ke kita, gitu guys. Itu pengalaman yang aku rasakan ya ketika berchattingan dengan AI. Data yang di-scrape. Trending, oke. Google Trends, wow. Pinterest Trend, e-commerce, seasonal. Oke, menarik. Oke, menarik. Berarti kalau kayak gini kita butuh yang namanya untuk jawabannya selain keyword juga buatkan keyword turunannya agar spesifik. Kita coba tanya lagi ya. Gimana dia responnya? Sekelas DeepSeek ya, yang harganya murah, dia udah bisa ngejawab secepat ini guys. Contoh format long tail. Ini sepertinya table, cuma berantakan ya. Oke lah, kita jawab dulu ya. SS, AS, repeat. Hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Semua jenis file format. YAI. Kadang Midjourney. Kadang Nano Banana. Kirimkan aja 100 keyword dan turunannya. Inggris dong. Waktu kirim pagi. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, setelah dia udah fix nih ngejawab di topik, kita close aja.
Lalu untuk eh, yang topik lainnya, aku ingin juga bikin misalnya update info mengenai apa ya? Update info berita AI, berita dunia dunia AI gitu. Halo, di topik ini aku ingin tiap hari ada update mengenai berita AI. Gimana ya strateginya? Kita coba ke yang microstock. Satu yang perlu clarify. Nano Banana ini tool apa? Kayaknya si DeepSeek ini punya batas ya. Mungkin batasnya sebelum Nano Banana keluar gitu. DeepSeek versi 4 khususnya. Tapi nggak apa-apa lah. Dia nggak perlu tahu atau kita kasih tahu pun nggak masalah. Langsung coba jalankan aja. Ya, sekarang. Wow, dia udah ngasih beberapa sumbernya, jadwal setiap hari. Jadwal tiap hari jam 7. Tapi untuk tes, coba jalankan sekarang. Oke, dia lagi riset guys. Nah, selain ini kita coba tanya ya. Johannes Hagen ini bisa apa aja sih? Oke, kita masih menunggu. Nah, ada satu hal penting yang aku kepikiran. Ini kan by chat ya. Sedangkan kita tahu kalau si Hermes ini sangat kompleks. Apakah si Hermes ini ada apa namanya semacam dashboard gitu? Soalnya kan di sini itu kan udah ada ya seperti inilah ada UI-nya gitu kan. Sedangkan kalau di Telegram atau di VPS tadi itu nggak ada. Nah, seperti ini nih. Ini ada UI-nya. Kita coba, mungkin kita coba tanya lah ya. Kita coba tanya. Mungkin ini nanti lah. Kita coba tanya dulu. VPS bisa munculin eh dashboard juga kah? Jalankan di VPS. Oke. Tapi kalau ngejalanin di VPS itu kan, oh ini nih ada cara akses dari luar. Nah, kita coba yang ini guys. Kita coba buka si command prompt-nya lagi. Kita masukkan, terus masukkan IP-nya. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, lalu buka
localhost. Segampang itu kah? Nggak bisa. Gateway mode. Coba, udah coba. Ini tapi localhost error. Oke, selagi nunggu kita ke yang lain. Wow, ada apa nih? Insight 1 Juli. Sekarang tanggal... Oh iya benar, maksudnya ini nomor 1 ya. Oke, tapi kalau kayak gini aku rasa terlalu terlalu luas jadinya. Kita coba minta agar formatnya itu lebih spesifik. Spesifik agar saya langsung bisa garap. Kita coba cek yang ini. Wow, ini bakal dikirim setiap jam 7 pagi ke sini dengan info-info yang segar, guys. Kita coba yang ini, aku masih penasaran nih. Hmm, oke, oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. User Ubuntu add, terus passwordnya kita copy dan paste di sini. Oke, terus buka localhost. Localhost lagi kita buka, apakah muncul? Cek. Oke, kita coba lihat statusnya. Bukan ini ya. Statusnya apakah sudah jalan dashboardnya? No Hermes dashboard running. Kalau belum, jalanin dulu. Oke, kita jalanin. Building web UI. Wow. Oh, ternyata asik juga ya. Gini salah Hermes ini kita bisa langsung ngobrol di sini dan menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu kita lakukan tapi butuh gitu. Tapi kita perlu cek dulu nih, udah habis berapa tadi ya si APK yang tadi kita buat. Dengan banyaknya chat yang sudah kita lakukan dan jawaban-jawaban yang sudah Hermes jawab, ternyata dia baru memakan segini, 0,03 dolar. Ini berapa rupiah ya? Bahkan eh, 5.000 pun kayaknya nggak ada ya. Oke, kita coba, penasaran ini. Hermes, oke kita coba kunjungi ini. Atau ini di reload deh. Nggak bisa, kita coba pakai ini. Nggak bisa juga. Apakah kita perlu menanyakannya lagi? Oke, kita jalankan lagi. Kita buka CMD baru ya. Kemudian kita copy. Oh, username-nya salah guys. Ubuntu. Oke, udah. Terus gimana? Buka browser. Oke. Wow. Ini dashboard dari Hermes.
Wow, dari sini kelihatan semua guys, mulai dari session, kemudian files, model, yap, ini DeepSeek. Kita pakai DeepSeek memang, logs, kemudian ada cron. Nah, ini yang tadi aku maksud yaitu cron untuk melakukan atau menjadwalkan aktivitas yang kita perintahkan. Dan benar ya, tadi kita baru memerintahkan dua cron, yaitu untuk mencari berita dan mencari keyword untuk microstock. Kemudian kita coba lihat di bawahnya ada skills. Skills ini berarti, wait, kita coba lihat dalaman dari cron itu kayak gimana. Ada name, prompt. Oh, di sini ada prompt. Berarti skill itu buat di sini. Berarti semacam tambahan gitu. Oke. Oke, nah dari dashboard ini kita langsung ke gambar ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita chattingan di Telegram, kita udah ke gambar nih. Cron ini atau tugas ini itu ngejalanin skill yang mana gitu. Dan dengan settingan-settingan yang lain juga. Misalnya kalau dengan lihat di sini ya, ini kan ada custom provider. Misalnya kita bikin aplikasi juga di Hermes ini. Nah, otomatis dengan model yang lain selain DeepSeek ya di atasnya kayak misalnya Claude Fable, kita bisa masukin di sini khusus untuk membuat aplikasi. Karena otomatis hasilnya bakal lebih bagus. Oke, kemudian ada plugin. Plugin ini buat apa nih? Oke, mungkin semacam tools tambahan ya yang Hermes belum punya. Nice. Ada MCP. MCP ini biasa aku pakai juga sih, tapi kayak di open code, kemudian di kursor atau sebagainya lah buat bikin aplikasi. Ada channel. Oke, kita udah menghubungkan via Telegram dan via WhatsApp juga bisa sebenarnya ya. Ada webhook, ada pairing, kita udah mengkoneksikan satu Telegram, ada profiles. Oh, bisa menambahkan profiles lagi. Oke, ada config. Wah, ini kalau kita bedah satu-satu pasti nggak bakal kelar ya, guys. Ada keys, ada system, ada documentation. Oh, dia juga bisa ngebaca data VPS kita ya, mulai dari operating systemnya, memorinya, terus hard disknya, dan lain-lain. Ada Kanban juga, kayak semacam Trello gitu ya. Nice. Ada achievement. Ini semacam pencapaian gitu. Oke, menarik. Ada apa lagi? Tema. Oke. Oke, nice. Ada chat juga. Oh, ini seperti yang kita lakukan di VPS tadi dan ada session-session yang sudah kita lakukan di Telegram. Lengkap banget. Nah, dari sini mungkin itu aja ya. Sudah cukup kegambar dari sini setelah aku install Hermes. Aku harap teman-teman kalau yang masih nonton sampai sekarang itu juga bisa ikut ke gambar ya mengenai cara kerja dari Hermes Agent ini. Dari sini kita pasti udah paham dia udah bakal ngerjain apa gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan kita di laptop atau di komputer gitu. Kita tinggal chattingan aja via Telegram, bisa dari HP otomatis ya. Dan semuanya udah dikerjakan di VPS nanti oleh Hermes Agent. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau kita atau kalau aku ada informasi lebih lanjut mengenai Hermes atau keunikan-keunikan lain yang aku temukan, mungkin aku akan bikin videonya lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.